Barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia sungguh telah meruntuhkan agama. Maka kita bisa mentamsilkan Bapak dan Ibu, seandainya ada orang yang kurang waras, kurang pemikiran, merusak bangunan masjid kita, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan marah, bahkan kita akan memvonis atau menangkap dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sekiranya di antara keluarga kita ada yang tidak sholat, ada yang tidak melakukan sholat? Itu lebih parah lagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau dikatakan hadis Nabi orang yang tidak sholat meruntuhkan agama, berarti ada di dalam keluarga kita yang dalam pemeliharaan kita orang-orang yang telah berani meruntuhkan agama. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah umur, masih diberi oleh Allah nikmat Islam dan iman, sehingga sisa umur yang akan kita lanjutkan bisa kita gunakan dengan semaksimal mungkin dalam artian taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini. Selawat berserta salam ditujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Imam Masjid As-Sahal ya Pak ya, kemudian Ketua DKM berserta jajarannya, bapak-bapak alim ulama cerdik pandai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk senantiasa bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang berbahagia, pada malam hari ini memasuki malam ke-6, lima hari telah kita lakukan puasa. Semoga puasa yang kita jalankan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga puasa yang kita lakukan dari awal sampai akhir bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini hikmah besar solat. Hikmah solat. Solat merupakan rukun Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Buniyal Islamu ala hamsin, syahadatu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa itaiz zakat was shaum Ramadan wal haji. Dibina, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Tentu yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwa Allah satu-satunya zat yang wajib kita sembah, dan bersaksi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusannya. Iqamis shalah, mendirikan salat, karena salat merupakan tiang agama. Kalaulah kita mempunyai masjid sebagus ini tidak ada tiangnya, takkan mungkin masjid itu bisa berdiri dengan baik. Maka solat di dalam agama kita adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Bagi siapa yang mendirikan solat, maka mereka telah mendirikan agama. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia sungguh telah meruntuhkan agama. Maka kita bisa mentamsilkan Bapak dan Ibu, seandainya ada orang yang kurang waras, kurang pemikiran, merusak bangunan masjid kita, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan marah, bahkan kita akan memvonis atau menangkap dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sekiranya di antara keluarga kita ada yang tidak sholat, ada yang tidak melakukan sholat? Itu lebih parah lagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau dikatakan hadis Nabi orang yang tidak sholat meruntuhkan agama, berarti ada di dalam keluarga kita yang dalam pemeliharaan kita orang-orang yang telah berani meruntuhkan agama. Ini luar biasa. Oleh karenanya saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, marilah momen Ramadan ini jangan ada di antara keluarga kita yang dengan entengnya bisa meninggalkan sholat, apalagi sholat 5 waktu sehari semalam. Identitas seorang muslim, seorang mukmin adalah mendirikan sholat. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan, farqul bainal mu'minin wal kafir tarkus sholah. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Jadi orang kafir tidak sholat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Cuman dalam arti kafir di sini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan betul-betul orang yang meninggalkan sholat telah keluar dari Islam. Ini pendapat yang pertama. Dan ada juga pendapat yang lain, orang yang meninggalkan sholat tidak keluar dari Islam, tapi telah berbuat dosa besar. Nah, di antara kita mana yang milih kedua-duanya juga pahit, bapak-bapak. Meninggalkan sholat bisa keluar dari Islam, kemudian meninggalkan sholat juga berbuat dosa besar. Apa umpamanya? Kalau sekiranya kita berbuat dosa besar, atau tetangga atau siapapun yang melakukan dosa besar, itu tidak bisa dikategorikan keluar dari agama Islam. Umpamanya merampok, mencuri, berzina, minuman keras dan lain sebagainya, itu tidak sampai identitas seseorang itu keluar dari agama Islam. Tetapi sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi, maka orang yang meninggalkan sholat bisa keluar daripada Islam, bahkan dosa besar. Jadi dalam artian meninggalkan sholat itu bukan suatu hal yang ringan,
tetapi adalah suatu yang berat iqabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga diceritakan, barang siapa yang lalai di dalam salat itu sampai 70 tahun di dalam neraka. Lalai Bapak Ibu, bukan meninggalkan, lalai. Lalai dalam arti kata bisa waktu, umpamanya waktu jam 12, dia sengaja melalaikan sampai jam 2. Ini dikategorikan telah berbuat dosa yang luar biasa. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita meninggalkan salat dengan enteng-entengnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir di dalam Islam, salat itu tidak membutuhkan dana. Artinya seseorang yang telah suci, seseorang yang telah mukallaf, telah mumayyiz, telah baligh, wajib melaksanakan ibadah salat, dan dia tidak membutuhkan dana yang besar Bapak. Tetapi syarat daripada salat tentulah kita melaksanakan wudu terlebih dahulu, sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusakum ilal wamsahu biruusakum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ini merupakan sesuatu yang rukun di dalam wudu. Niat, kemudian membasuh muka, mencuci tangan, menyapu kepala hingga kaki. Itu yang menjadi daripada rukun wudu. Ini adalah syarat daripada sahnya kita sholat. Jadi ada di dalam hukum ilmu fikih itu yang dikatakan hukum taklifi, dan ada juga yang dikatakan hukum wad'i. Nah ini anak-anak pondok atau anak-anak man biasanya udah mengerti tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu adalah hukum yang telah dibebankan kepada seseorang yang sudah taklif, yang sudah baligh. Apa itu? Ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Sedangkan hukum wad'i adalah hukum yang menyertai itu. Ada sebab-sebab. Seperti saya contohkan tadi. Syarat daripadanya sah solat adalah berwudu. Nah, ini kategori dalam hukum wad'i. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita kadang-kadang sangat miris Bapak. Saya seorang pendidik, kadang-kadang juga menyayangkan ada anak didikan saya yang kadang-kadang susah untuk melakukan sholat. Baik ketika saya masih berada di SMA maupun saya telah berada di perguruan tinggi, itu sangat sulit. Ini memprihatinkan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kenapa itu sampai terjadi? Nah, kembali lagi tentu kepada keluarga. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagai pemimpin di keluarga adalah kepala keluarga, yaitu suami. Nah, ini kewajiban kita Bapak-bapak, enggak mudah. Jadi kalau ada keluarga kita, anak kita tidak sholat, yang ditanya oleh Allah di yaumul mahsyar nanti, di akhirat nanti adalah kita. Ada istri kita, umpamanya yang tidak memakai pakaian yang semestinya, yang bertanggung jawab adalah suami. Karena ini merupakan pemimpin. Jadi kaitannya sangat erat Bapak. Oleh karenanya perintah sholat ini dari awal-awal juga Nabi telah menjelaskan. Ajarilah anak-anakmu itu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Dan berikanlah peringatan atau pukullah dia sebagai pembelajaran apabila anakmu telah berumur 10 tahun.
Ini perintah Nabi, bapak-bapak dan ibu. Belum ada kewajiban bagi anak-anak seperti itu, tapi melatih, diajak dia ke masjid. Bising anak-anak di masjid tidak apa-apa, bapak-bapak dan ibu-ibu, biar aja. Dia tahu nanti di mana tempat mainnya. Biasa kalau anak-anak masih bising-bising, itu memang dunianya anak-anak. Asalkan dia mau ke masjid, itu suatu hal yang positif bagi kita. Nah, setelah beranjak umur balik, kewajiban solat telah dilakukan. Kembali kita juga kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amal itu awalu amal, ya. Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan solat. Ingat, apabila solatnya diterima, maka amal-amal yang lain juga ikut diterima, bapak-bapak dan ibu. Tetapi kalau solat tidak diterima, amal yang lain juga tidak bisa dimasukkan. Jadi sebagai barometernya adalah solat. Solat ini kebutuhan siapa, bapak-bapak dan ibu? Allah sebenarnya tak butuh. Kita tidak solat pun dia tidak rugi. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mahanya tidak ada mempermasalahkan itu. Tetapi kita sendiri yang butuh solat itu. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bagaimana kita mendidik anak-anak nak baik kalau solat saja tidak mau? Kalau dengan Sang Khalik saja mereka tidak takut, apalagi dengan kita, sudah barang tentu tidak akan takut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pundak kita semuanya ada tanggung jawab yang besar. Kalaulah anak-anak kita ini bisa kita didik dengan baik, solat 5 waktu sehari malam bisa dilakukannya, itu akan membawa kedamaian dan positif di dalam keluarga. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Solat itu bagi orang mukmin telah ditentukan waktu-waktunya. Tentu kewajiban solat bagi kita sebagai seorang muslim, apa yang telah disebutkan itu adalah 5 waktu sehari semalam. Pada bulan Ramadan ini jangan cuma kita melaksanakan solat 5 waktu, tetapi lakukanlah solat-solat nawafil, solat-solat sunnah rawatib yang mengikuti solat-solat wajib, karena nilai pahalanya adalah sama dengan wajib pada luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita boleh memisalkan, kita sholat tarawih 11 rakaat ya Pak, ya Pak Imam ya, 11 rakaat. Kemudian ditambah dengan sholat wajib 17 rakaat. Udah berapa rakaat? 11, 17, 28. 28 ini Bapak Ibu kita tambah lagi dengan 12 rakaat. Apa 12 rakaat? Qabla subuh 2 rakaat. Bukankah Nabi telah menyebutkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya? Itu tidak main-main Bapak. Itu Nabi yang menceritakan, Nabi yang mengkhabarkan kepada kita. Kalau kita tidak yakin berarti kita tidak bersyahadat kepada Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian dilanjutkan 4 rakaat sebelum zuhur, berarti 6. 2 rakaat setelah zuhur, 8 rakaat. Betul? 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Maka genap 40 rakaat kita solat. Kalau kita tidak berada pada bulan suci Ramadan, maka solat tarawih ini dialih fungsikan, atau nama lain daripada tarawih adalah solat sunat tahajud. 8 rakaat dilanjutkan dengan witir. Nah, inilah upaya kita bagaimana membentuk karakter kita, bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Kalau seandainya sudah terlatih mengerjakan kewajiban solat, maka dia tidak akan terpengaruh oleh hal yang tidak baik. Kita sangat miris Bapak, hari-hari anak-anak kita kadang disibukkan dengan HP. Kadang baru bisa berbicara, biar anak tuh diam, dikasih AP, dikasih upin-upin, tengoklah itu. Nanti kita marah, dia anak nak ngamuk. Ini pembiasaan yang tidak baik.
Anak-anak yang masih balita itu harus, karena apa yang direkam di atas kepalanya itu akan tersimpan Bapak-bapak. Kalau HP yang ada pertama kali yang diberikan oleh ibunya, maka HP ini akan senantiasa melekat di dalam pikirannya. Tetapi kalau ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan kepada anak-anak kita, tentu saja pembekasan di dalam dadanya, di dalam pemikirannya adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya menghimbau diri saya sendiri selaku orang tua dan kita semua, mari kita benar-benar konsen untuk melakukan, untuk memerintahkan anak-anak kita sholat tepat pada waktunya. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggiring anak-anak kita ini ke dalam hal-hal yang positif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.